Hari ini kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 6. Ya. Yesus mengajarkan, boleh saya ajak kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, yang dimaksud lapar dan haus ini bukan cuma sekedar rasa lapar, bukan cuma sekedar rasa haus, tapi sesungguhnya saudara, di dalam makna yang bahasa aslinya itu adalah craving, starving, ya. Menderita kelaparan, menderita karena kehausan. Jadi berbahagialah orang yang sampai sedemikian lapar dan sedemikian haus akan kebenaran. Itu maksud Yesus. Jadi saudara, Yesus sedang berkata, ada satu hasrat besar di dalam hati kita yang itu seperti rongga, saudara, lubang yang menciptakan kehampaan, kekosongan. Dan itu sebabnya setiap kita itu ada keinginan mendalam yang minta diisi. Dan yang benar adalah rongga itu harus diisi oleh Allah sendiri. Sampai Daud menulis, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Nah, ini yang benar, saudara. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Karena rongga kosong di dalam hati kita itu hanya bisa dipuaskan kalau diisi oleh tangan yang berlubang paku. Selain itu, maka kekosongan kita nggak bisa dipuaskan, nggak penuh. Nah, tetapi saudara, kita sebagai orang berdosa itu cenderung untuk mencari hal lain. Inilah yang disebut penyembahan berhala, saudara. Dosa bangsa Israel, saudara, baik sebelum masuk tanah Kanaan waktu masih di Mesir, ataupun di perjalanan, atau bahkan setelah masuk Kanaan, adalah dosa penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Bukan cuma nyembah patung, saudara. Intinya penyembahan berhala mengisi kekosongan dalam hati saya dengan hal lain selain Allah. Buahnya adalah hati saya tidak puas. Dan karena itu saya mencari kepuasan yang lain. Ya, dari kolam yang bocor, ya, itu yang disebutkan di dalam Yeremia 2 ayat 13. Saya ajak saudara kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Inilah saudara, penyembahan berhala itu bukan cuma datang ke kuil, bukan cuma nyembah patung, bukan cuma lakukan ritual agama lain. Secara sederhana, penyembahan berhala adalah, coba saya ajak setiap kita pribadi tanya diri sendiri, adakah sesuatu yang lain yang lebih utama di dalam hati saya, di dalam hidup saya, selain Allah? Apa itu, saudara? Itu bisa berupa kekayaan, cari duit, saudara, kerja terus, ya, workaholic, lebih utama daripada cari Allah. Nah, saudara, saya beberapa kali ketemu anak Tuhan, saudara. Satu kali saya lagi ada di mall, atau saya tanya, loh, kok saya udah lama gak lihat kamu ya? Kemana aja? Oh iya, Kak, saya kerja terus, lembur,
Sampai hari Minggu juga, justru hari Minggu itu yang paling sibuk karena pameran. Wah, saudara, adakah di ruangan ini yang demikian? Kerja lebih penting daripada hubungan dengan Tuhan. Itu kerja jadi berhala, saudara. Cari duit, mamon itu jadi berhala. Dijadikan alat memenuhi kekosongan hati. Coba saya ajak setiap kita tanya kita sendiri, apakah saya demikian? Nah, bisa juga kolam yang bocor itu adalah jabatan, posisi, saudara, termasuk karir, ya, saudara. Saudara, yang kita bahas sebentar ini ya, kekayaan, kekuasaan, ya, termasuk popularitas dan seterusnya. Itu bukanlah sesuatu yang pasti 100% selalu salah. Kalau memang kita berfungsi sebagai hamba yang setia mengelola berkat yang Tuhan percayakan, lalu kita jadi kaya, tentunya itu baik. Karena hamba yang pertama jadi kaya, 5 jadi 10 talenta. Lalu Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatan hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kayanya tidak salah, saudara. Kalau kita dipercayakan tanggung jawab, kita bertumbuh, saudara, ya, lalu seiring berjalannya waktu kita setia, kita lakukan tanggung jawab dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ada jabatan yang lebih tinggi, tentunya itu baik, saudara. Karena hamba yang pertama pun diberi kepercayaan 10 kota, saudara. Jadi itu bukan sesuatu yang pasti selalu salah, termasuk kalau kita melayani Tuhan, hidup kita jadi teladan, dan kita jadi dikenal orang, itu bukan sesuatu yang salah, jadi populer. Tetapi kalau kita jadikan hal-hal ini pengisi kekosongan hati, sehingga kita mengejar hal-hal ini, saudara, demikian, itulah yang menjadi berhala dalam hidup kita. Coba saya ajak saudara, coba tanya diri sendiri. Apakah saya jadikan media sosial sebagai alat untuk menonjolkan diri? Wow, ya, dikit-dikit posting, ya. Saya ketemu orang-orang foto, saudara, jus sayur, ya, saudara. Jadi maksudnya gaya hidup sehat, padahal jus sayurnya cuma dipoto. Habis itu dikasih orang, bukan dia yang ngomong, saudara. Saudara, ada satu apps kita olahraga, ya, namanya Strava. Saudara tahu nggak kalau saudara buka sekarang informasi sekarang nih, ini lagi hot nih, saudara. Itu beredar dan sudah jadi kenyataan yang disebut joki Strava, saudara tahu? Jadi kalau kita lari, itu tracknya ketahuan dari Strava dan terus kita bisa posting gitu. Semua orang bisa tahu hari ini saya lari berapa kilo. Dan saudara tahu nggak? Sekarang sudah ada orang yang pakai app Strava lalu sewa joki untuk lari buat dia, lalu dia posting atas nama dia sendiri. Nah, nanti amanah, jangan sampai ada yang pakai joki. Wow. Yang kasih tahu saya siapa, saudara? Anak saya, Papa. Sekarang ada joki Strava. Saudara, kalau tidak, emang kalau kita posting habis lari berapa kilo, emang nggak boleh? Bukan nggak boleh, silakan. Saudara mau jadi teladan yang saya gaya hidup sehat, apalagi kalau saudara postingnya ke komunitas, biar memotivasi yang lain, menjadi teladan buat yang lain. Tapi kalau saudara sampai bayar joki atas nama saudara, posting seolah-olah itu saudara sendiri, tanya diri sendiri, benar atau enggak kayak begitu? Supaya populer. Wah. Apalagi saudara, semua tindakan yang berpusat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri. Ada saudara para pria, ini bukan cuma 1-2, melek mata main game, makan siang main game. Bapak-bapak ini, ya, sore-sore me time, habis dari kantor main game, malam-malam mau tidur main game, saudara.
Jangan-jangan di ibadah lagi main game sekarang saya. Wah, main game terus, coba tengok kanan kiri, ada nggak yang begitu? Saudara, ada yang jadikan game sebagai pengisi kekosongan di dalam hati. Pak, emang main game salah ya? Main game bukan main gamenya yang salah, saudara. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai pengisi kekosongan hati, saudara dengar, makanya hidupmu tidak berbahagia. Karena bukan begitu bahagia yang sejati yang Yesus ajarkan. Ada lagi saudara yang pakai sosmed jadi pengisi kekosongan. Di sana posting, di sini posting. Pak, emang kalau posting nggak boleh ya Pak? Bukan nggak boleh saudara. Tapi kalau saudara jadikan posting sosmed sebagai pengisi kekosongan, saudara sudah jadikan sosmed sebagai berhala. Loh, dari mana taunya? Nah, saudara, saya pernah ketemu orang-orang yang ketika posting like-nya sedikit itu jadi sedih dan uring-uringan. Ini ada yang senyum-senyum. Berarti saudara kenal orangnya. Semoga saudara orangnya itu bukan diri sendiri ya saudara. Kalau nggak ada yang view atau yang sedikit view, kalau subscribernya sedikit, saya menjadi marah, saya menjadi jengkel. Saudara dengar, apakah ini pertanyaan penting saudara? Saya sudah jadikan medsos sebagai berhala dalam hidup saya yang mengisi kekosongan hati saya. Saudara, apalagi saudara? Saudara terusin sendiri. Ya, hobi. Ya, hobi apa? Hobi. Ya, coba di sini siapa yang suka binatang peliharaan? Saya ketemu seorang yang jadikan anjing pengisi kekosongan hatinya. Loh, dari mana tahunya Pak? Dia punya anjing belasan ekor di rumahnya. Kayak ternak anjing. Loh, emang nggak boleh ya Pak kita punya anjing banyak? Loh, sekarang saudara pikir deh, kalau dia sedemikian mencintai anjing, ini true story ya saudara. Anjingnya tidur seranjang dengan dia, suaminya tidur di sofa. Coba, benar apa enggak? Bukan anjingnya yang salah saudara. Kalau seorang sudah jadikan hewan peliharaan sebagai berhala, maka hidupnya sesat. Apalagi saudara sebutin aja selanjutnya saudara. Ada yang jadikan hobinya saudara ya hal lakukan aktivitas kumpul sama teman-teman. Saya ketemu seorang saudara pria sudah punya istri, sudah punya anak, duduk-duduk ya minum-minum sama teman-temannya sampai larut malam, sampai pagi-pagi. Anaknya mah nggak tahu bapaknya ada di mana, anaknya di rumah sendirian sama mamanya. Saudara, apakah bergaul sama teman-teman, apalagi mereka yang nggak kenal Tuhan, saudara, itu menjadi pengisi kekosongan hati saya? Boleh saya ajak setiap kita tanya diri sendiri saat ini. Coba saudara, tanya, apa yang menjadi pengisi kekosongan jiwa saya saat ini? Yesus mengajarkan yang berbahagia adalah orang yang mengisi kekosongan hatinya, lapar dan hausnya dengan kebenaran. Nah, mari kita perhatikan di dalam Yesaya 55 firman Tuhan berkata begini. 2, kita baca sama-sama. 3, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, satu-satunya sumber kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Allah. Kalau kita cari
pada yang lain, kolam yang bocor. Makanya saudara, kita hidup penuh dengan penderitaan. Makanya kata-kata yang keluar bukannya ucapan syukur, saudara. Coba, saudara bisa cek, saudara. Buah dari penyembahan berhala adalah keluh kesah, bersungut-sungut, protes, komplain, gosip, kata-kata negatif, dan seterusnya. Boleh saudara cek apa kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tapi ketika kita menyembah Allah, kita menjadikan Allah sebagai sumber pemuas kekosongan jiwa kita, tahu nggak saudara yang mengalir keluar? Syukur, pujian, pengagungan, saudara. Kata-kata motivasi penguatkan orang lain, penghiburan, nasihat, hikmat, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya, saudara, inilah saat untuk saya ajak setiap pribadi berurusan dengan hati kita sendiri. Firman Allah melanjutkan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, saudara sekalian, apa maksudnya lapar dan haus akan kebenaran ini? Ya, hunger and thirst for righteousness, saudara. Righteousness, kebenaran ini adalah di dalam konteks, ini sikap hati yang keempat, saudara. Itu hubungannya dengan sikap hati yang ke-8. Saudara masih ingat yang ke-8 itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab righteousness. Itu kata yang sama, dikaiosune. Dan Yesus melanjutkan, jikalau your righteousness, hidup keagamaanmu, yaitu kebenaranmu, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan righteousness orang Farisi, maka kamu tidak layak bagi kerajaan. Nah, jadi maksudnya righteousness ini apa, saudara? Yaitu hidup benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbahagialah orang yang menderita kelaparan supaya kebenaran firman itu menjadi nyata dalam hidupnya. Itu maksud Yesus. Jadi contohnya apa sih? Contohnya, coba, saya sering tanya, saudara, sama teman-teman, saat ini seberapa dekat hubungan kamu dengan Tuhan? Saya sering mendapat jawaban begini, saudara. Adakah yang juga punya jawaban yang sama? Pak, saya sibuk, Pak. Pagi kerja sampai sore, pulang sampai rumah udah jam 7, setengah 8. Kalau nggak macet ya, kalau macet bisa jam 8, bahkan jam 9, Pak. Itu kondisi udah capek. Ya, ketemu anak sebentar, habis itu juga udah tidur. Jadi sehari-hari saya susah untuk punya waktu dengan Tuhan. Ya, itu kondisinya, saudara. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang fundamental. Seberapa rindu kamu untuk bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah masih ada kerinduan? Itulah yang Yesus maksud. Berbahagialah orang yang lapar haus supaya hidupmu benar, kamu dekat dengan Tuhan. Coba renungkan pertanyaan ini. Coba suami-suami, semua suami angkat tangan, ya. Coba, saudara, seberapa dalam suami-suami, coba setiap suami tanya di sini, saya sudah praktek mengasihi istri saya. Saya sering mendapat jawaban, aduh Pak, iya, karena saya banyak urusan, Pak. Jadi kadang-kadang saya juga nggak ada waktu sama istri. Ngomong juga kadang-kadang seperlunya. Jadi gimana ya? Saya mau mengasihi istri, tapi waktunya juga sulit, ya. Dan banyak konflik juga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini yang terpenting. Sampai seberapa rindu suami-suami mau praktek mengasihi istri seperti yang diajarkan firman Tuhan?
Waduh, istri-istri pasti happy. Amin, istri-istri. Amin. Ya. Nah, ya. Kalau suami-suami bisa komplain, ya karena banyak Pak, kerjaannya sibuk, urusannya ini itu, belum pelayanan, belum urusin anak dan seterusnya. Apalagi saya sering lembur dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya gini, ya itu kondisinya. Pertanyaannya masih rindu nggak? Jangan-jangan komplainnya sibuk, tapi udah nggak rindu lagi. Yesus bilang, yang berbahagia itu yang masih ada kerinduan itu, bahkan sampai menderita karena kerinduan itu. Nah, itu yang benar. Nah, sekarang giliran istri. Suami-suami, ya nikmatilah pertanyaan berikut, ya. Coba istri-istri, tanya diri sendiri, apakah sejauh mana saya praktek hormat dan tunduk mendukung suami saya dengan segenap hati saya? Waduh, kapan ya Pak itu? Itu waktu 2 bulan, 3 bulan pertama kami menikah ya Pak. Abis dia begini, wah saya sering dapat jawaban, bagaimana Pak mau tunduk sama suami model begitu? Nah, coba sekarang istri-istri lihat suaminya, pandang suaminya. Bisakah saya tunduk sama suami saya? Nah, pertanyaan yang terpenting setelah itu, apakah istri-istri masih ada kerinduan untuk tunduk sama suami? Atau ada kok gak mungkin saya tunduk sama suami saya? Makanya saudara, kalau udah gak ada kerinduan lagi, makanya saudara tidak berbahagia. Yesus bilang yang berbahagia walaupun belum ideal, tapi masih kerinduan itu masih terus mencengkram di dalam hati. Saudara paham maksud Yesus? Jadi maksud Yesus begini saudara, kamu hidupmu tuh banyak sekali kelemahan, banyak sekali ketidaksempurnaan, tapi kalau sikap hatimu, kamu fokus dan kamu rindu untuk hidup benar di hadapan Allah dan hidup menyenangkan hati Allah, kamu berbahagia. Itu maksud Yesus. Jadi Yesus ngajarin kunci kebahagiaan sejati adalah sikap hati yang tetap rindu firman itu jadi kenyataan dalam hidup saya. Kalau kamu nggak punya ini, makanya hidupmu kawan. Kalau kamu nggak punya sikap hati ini, makanya yang kamu jalani sehari-hari cuma sekedar rutinitas yang agamawi. Makanya kamu lakukan hal-hal yang jadi kegiatan kamu itu tidak ada sukacita, tidak ada kasih karunia. Kenapa? Karena nggak ada lagi sikap hati yang lapar dan haus untuk kebenaran itu terwujud di dalam hidup saya. Murid-murid Yesus dengar, inilah kunci untuk kita mengalami curahan kasih karunia Allah. Ketika hati kita lapar dan haus, katakan sama-sama saya, lapar dan haus akan kebenaran adalah kunci kebahagiaan. Yes, Yesus ajarkannya demikian. Coba ya, saudara perhatikan ya. Kalau saya ngomong begini, saudara pernah makan babi guling panggang, saudara, yang diputer-puter itu? Saudara yang pernah ke Manado ya, atau ke Papua, saudara, itu babi guling 1 ekor, saudara, dipanggang, itu colek kulitnya, saudara, garingnya dan gurihnya enak, saudara. Itu apalagi colek dagingnya, saudara, pakai bumbunya, nikmat. Nah sekarang saya ngomong sama saudara begini, berbahagialah orang yang kenyang makan babi panggang. Benar apa salah? Logikanya begitu ya. Jadi kalau kamu pernah makan babi panggang terus sampai kenyang, kamu berbahagia. Saya pernah, saudara. Oh, saya bahagia ya. Nah, saya
Ini murid-murid Yesus enggak? Berbahagialah orang yang kenyang akan kebenaran. Yesus nggak ngomong. Yesus nggak bilang begitu. Yesus bilang ya, nih yang berbahagia, lapar dan haus. Jadi saudara, waktu kita dengar Yesus ngajarin, saudara, kita mesti nangkep maksud Yesusnya apa. Loh, gimana sih Yesus bilangnya? Kok berbahagia itu lapar dan haus sih? Nah, kenapa saudara? Karena hasrat kita untuk kebenaran itu terwujud akan membawa kita untuk datang kepada Allah. Saudara masih ingat anak bungsu di kandang babi itu, saudara, yang menggerakkan dia untuk dia datang kepada Bapa adalah lapar dan haus. Menderita karena kelaparan dan kehausan itu yang menggerakkan anak bungsu datang kepada Bapa. Makanya Yesus bilang berbahagia. Sedangkan saudara, anak sulung yang hidupnya berkelimpahan, tinggal di rumah Bapa, kenyang dengan segala makanan, minuman dan segala berkat, saudara, justru hatinya kenyang dengan semuanya. Makanya saudara, yang keluar kata-katanya bertolak belakang. Kata-kata anak sulung protes, komplain, bersungut-sungut, membanding-bandingkan. Coba, setiap kita cek, saya ini, hati saya saat ini hati anak sulung atau hati anak bungsu? Kata-kata anak bungsu yang keluar apa? Saudara, miskin di hadapan Allah. Itu sikap hati yang pertama. Lalu apa? Berduka cita akan dosa. Itu sikap hati yang kedua. Lalu apa? Lemah lembut. Dia menyerahkan hidupnya, dia berkata, aku gak layak disebut anak Bapa. Dia serahkan haknya sebagai anak. Aku ini gak layak. Aku ini biar jadi hamba aja. Dan yang menjadi menderita karena kelaparan dan kehausan. Itulah yang mendorong dia datang kepada Bapa. Saudara dengar kenapa Yesus bilang ini berbahagia? Yang lapar dan haus. Karena lapar dan haus itulah yang akan menggerakkan kita terus-menerus mencari Allah. Saudara sekalian, itulah sebabnya saat ini kita mau renungkan kenapa seorang anak Tuhan yang tadinya lapar dan haus kok sekarang bisa ya nggak lapar dan haus lagi. Saudara masih ingat gak dulu waktu pertama lahir baru? Setiap orang yang lahir baru pasti otomatis saudara punya lapar dan haus ini. Betul saudara? Ya, saudara masih ingat gak waktu pertama saudara terima Yesus? Wah, pulang baca Alkitab berjam-jam, hafal ayat sekian banyak, puluhan, ratusan, masih ingat saudara? Wah, cinta akan firman Tuhan. Coba sekarang tanya diri sendiri, sekarang saya baca Alkitab berapa lama? Tahu nggak saudara, yang benar adalah kalau kita tetap punya lapar dan haus ini, bukan cuma berjam-jam, tapi dari pagi sampai sore. Itu yang benar. Dari siang sampai malam, bukan lagi berjam-jam lagi saudara. Bapak, emang gak ada kerjaan, kan saya sibuk deh. Tapi ada periode di mana kita merenungkan firman Tuhan dan bertekun di dalam firman Tuhan sampai sedemikian lama. Itu yang benar. Kenapa? Karena lapar dan haus ini. Nah, tapi lapar dan haus ini bisa hilang, saudara. Karena apa? Karena ego.
kita jadi disimpangkan, dialihkan, ada distraksi, ya, karena kita mementingkan diri sendiri. Saudara, ketika kita jadi mikirin tentang bagaimana ya nanti nasib saya ke depan, wah bagaimana ya nanti untuk hari tua, ya, lalu kita jadi lebih fokus kepada hal itu daripada kepada, ya, kehendak Allah. Saudara, makanya kita jadi kehilangan lapar dan haus akan kebenaran. Nah, penyimpangan yang sedikit, penyimpangan yang pelan-pelan itu yang membuat Lucifer, saudara, karena dia fokus pada kepentingannya sendiri, yang tadinya malaikat yang paling hebat, saudara, dia adalah pembunuh malaikat, itu menjadi malaikat yang paling jahat. Saudara, itulah sebabnya penting sekali setiap pribadi untuk kita evaluasi saat ini. Bagaimana sikap hati saya sekarang? Apakah saya masih lapar dan haus akan kebenaran? Saya pernah ketemu seorang saudara yang berkata begini, Pak, ya yang firman Tuhan ajar ini benar sih. Tapi sekarang begini Pak, kondisinya. Saya ini udah gak ada lagi lapar dan haus. Udah tawar. Udah gak ada lagi semangat waktu lahir baru, waktu itu. Yang disebut kasih mula-mula udah gak ada lagi. Nah terus gimana Pak? Nah, saudara sekalian coba, kalau ada di ruangan ini saudara yang juga berkata demikian, dengar saudara, lapar dan haus itu harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari yang pertama, miskin di hadapan Allah. Kalau saudara sudah tidak lagi sadar, kalau saudara sudah lupa bahwa hidup saya ini adalah hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saya pasti binasa kalau bukan karena belas kasihan Allah. Saya sudah pasti mati. Saudara dengar, makanya saudara kehilangan lapar dan haus. Saudara sudah independen, sudah berdiri di atas kaki sendiri. Saudara tidak lagi bergantung kepada Allah. Makanya nggak ada lapar dan haus, nggak ada. Itulah yang disebut orang Kristen. Saudara dengar, maafkan saya, tapi ini sebenarnya maksudnya. Orang Kristen nggak tahu diri sebenarnya. Nggak tahu bahwa dirinya itu adalah tebusan. Oh, Yesus sudah mati tuh. Coba sekarang angkat telunjuk kanan. Ya. Saudara tunjuk hidung sendiri, bilang begini, jadi murid Yesus tahu diri, 2, 3. Itu yang benar saudara. Ya itu tahu diri ya. Meski di hadapan kamu tahu ya, hidupmu itu sudah ditebus. Hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Yesus itu sudah mati buat kamu. Kamu sekarang boleh hidup, boleh beroleh kasih karunia. Kamu sekarang sampai titik saat ini diberkati dengan semua kemurahan Allah. Itu tuh semata-mata anugerah. Loh Pak, saya kerja loh Pak. Loh Pak, saya lakukan yang terbaik loh Pak. Saya banting tulang loh Pak. Saudara dengar, memang melalui kerja kita boleh diberkati. Melalui apa yang kita lakukan, kita boleh sampai ada pada titik ini. Tapi dengar, sumbernya datang dari siapa? Dari Allah. Kalau saudara lupa hal ini, makanya kita nggak bisa miskin di hadapan Allah. Dan setelah miskin apa? Berduka cita. Kita semua masih tinggal di dalam daging, saudara. Dan Yesus berkata, daging ini lemah. Saya juga masih jatuh dalam dosa. Saya bisa saudara buka YouTube, tiba-tiba muncul yang gambar bikini, saudara. Lalu tiba-tiba saudara, awal-awalnya saya skip. Tapi lama-lama saudara saya bisa jatuh, saudara. Itulah sebabnya saudara, Yesus ajarin kamu harus berduka cita akan hal itu. Kalau enggak, kamu enggak bisa lapar dan haus. Dan saudara yang ketiga, kamu harus mau serahkan hak kamu untuk kamu
dalam kendali Allah, baru kita bisa lapar dan haus. Katakan sama-sama saya, lapar dan haus akan kebenaran. Itu harus datang dari kehancuran atas pembenaran diri dan kepercayaan diri, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah kebahagiaan sejati yang diajarkan oleh Yesus. Jadi bahagia itu apa? Bahagia itu bergantung sepenuhnya pada Allah, berduka cita atas dosa, menyerahkan hak sepenuhnya kepada Allah, dan lapar dan haus akan kebenaran Allah terwujud dalam hidup saya. Itulah berbahagia. Tengok kanan kiri, ngerti enggak? Itu yang diajarkan Yesus itu berbahagia. Nah, orang yang sikap hatinya lapar dan haus ini, mereka akan mengalami dipuaskan. Saudara, apa itu dipuaskan? Dipuaskan itu adalah kita mengalami bahwa kebenaran itu memuaskan hidup kita, memuaskan hati kita, lalu kita jadi lebih lapar dan lebih haus lagi kebenaran itu terwujud. Karena saya rindu kebenaran itu bukan hanya terjadi dalam hubungan saya dengan Allah, tapi saya rindu kebenaran juga terjadi dalam keluarga saya. Kalau itu mulai terjadi, saya rindu terjadi dalam komunitas saya. Saya rindu terjadi kepada orang-orang yang saya kenal, tapi mereka hidup dalam kegelapan, dan seterusnya. Selama kita di bumi, saudara, kepuasan itu adalah dalam bentuk kelaparan dan kehausan lebih lagi, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Nah, kapan itu? Yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Nah, saudara, makna dipuaskan itu juga bicara satu hari nanti di sorga, saudara. Kita akan diubahkan, kita terima tubuh kebangkitan sama seperti Kristus. Dan saudara, kita di dalam Wahyu 7 ayat 16 dikatakan tidak akan menderita lapar dan haus lagi, karena kita sudah terima tubuh yang baru dan kita tidak lagi terikat di dalam daging. Itulah yang dimaksud dipuaskan, saudara. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk kepada gimana cara prakteknya. Sikap hati yang Yesus ajarkan ini, lapar dan haus akan kebenaran. Ada 3 langkah. Saya ajak kita baca sama-sama. Yang pertama, 2, 3. Menyadari dan meninggalkan hasrat saya yang salah. Coba, saudara, masing-masing pribadi, mari setiap kita uji hati kita. Coba cek. Selama ini, apa yang menjadi pengisi kekosongan dalam hati saya? Apakah pekerjaan saya? Apakah karir saya? Apakah uang yang saya cari pagi, siang, malam? Apakah hobi saya? Apakah dosa saya sendiri yang saya simpan? Apakah sosmed? Apakah game? Apakah pergaulan saya? Coba, saya ajak setiap pribadi tanya diri sendiri. Saudara dengar, karena kalau tidak ada lagi lapar dan haus akan benar, berarti selama ini saudara, saya mengisi kekosongan hati saya dengan yang lain, yaitu kolam yang bocor. Nah, saudara perhatikan, ini penting saudara. Karena kalau ini tidak dievaluasi, maka saudara perhatikan, maka hidup saya akan terus larut di dalam kekhawatiran, di dalam ketamakan, di dalam pembudakan oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup saya penuh dengan keluh kesah, dengan sungut-sungut. Hidup saya penuh dengan penderitaan karena dosa dan seterusnya.
Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu gak bahagia itu. Nah, saudara, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, saat ini saya ajak untuk kita menangkap apa yang Yesus maksud. Semua angkat telunjuk tangan kanan. Mari katakan sambil taruh di depan hidung sendiri. 2, 3. Menyadari dan meninggalkan hasrat saya yang salah. Tanya diri sendiri, apa hasrat saya yang salah? Apa yang saya jadikan lapar dan haus selain Allah? Nah, sekarang telunjuk tangan kanannya saudara letakkan di depan hidung sebelah saudara. Lalu bilang, sayangnya ganti-ganti kamu ya. 2, 3. Menyadari dan meninggalkan hasrat kamu yang salah. Iya. Nah, kalau saudara dekat, kalau saudara suami istri, saudara boleh tanya, apa hasrat kamu yang salah? Nah, apa tuh? Lapar dan hausnya kamu apa? Saat ini lapar dan haus kamu apa? Ya. Nah, yang kedua belum selesai, saudara. Tetap berdiri, katakan sama-sama ya, saya. Sekarang taruhnya di dada ya, saudara. 2, 3. Memuji hati saya sejauh mana saya lapar dan haus akan kebenaran. Coba cek hati saya. Apakah saya masih baca Alkitab dengan sukacita? Apakah saya masih haus menikmati hadirat Tuhan? Coba saya ajak coba tanya diri sendiri. Kapan terakhir kali, saudara? Saya tidak tanya saat teduh ya, karena saat teduh bisa aja jadi rutinitas semata, saudara. Tapi kapan terakhir kali saya menikmati kasih Allah yang tercurah dan kasih Allah menjamah hati saya? Saya merasa tenang, saya merasa begitu damai sejahtera ketika hadirat Allah mencengkeram hati saya. Kapan terakhir kali? Kalau saudara jawabnya, waduh udah lama Pak, sebelum pandemi. Jangan-jangan saudara, saya sudah tidak lagi lapar dan haus. Saudara, Yesus ajarin yang berbahagia, bukan yang kenyang, tetapi yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang telunjuk tangan kanannya tunjuk di depan dada sebelah saudara. Katakan, sayanya ganti kamu. 2, 3. Memuji hati kamu sejauh mana kamu lapar dan haus akan kebenaran. Yes. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Silakan duduk. Ya. Yes. Boleh saya ajak saudara, setiap kita menangkap bahwa, saudara, ketika saya tidak lagi seperti dulu, saya kehilangan kasih dan mula-mula, berarti mesti gimana? Nah, saudara, dengar saudara, kita harus bertobat. Apa itu bertobat? Metanoia. Perubahan pikiran. Apa? Pikiran apa yang mesti dirubah? Pikiran bahwa kepuasan sejati bukan dari hobi saya, bukan dari uang, bukan dari pekerjaan saya, bukan dari hal yang lain itu, tapi hanya semata-mata dari Allah. Itulah pikiran yang benar. Dan saya berubah. Saya arahkan hidup saya, hati saya kembali kepada Allah. Itulah bertobat. Dan yang ketiga, saudara, baca sama-sama saya. 2, 3. Merebut kepuasan akan kebenaran Allah hingga saya terus lapar dan haus lebih lagi. Nah, di dalam Mazmur 37 itu dijelaskan begini, saudara. Perhatikan ya, saudara, saya berdoa untuk Roh Kudus membukakan kebenaran ini. Di ayat 3, percaya pada Tuhan, lakukan yang baik, berdiamlah di negeri dan berlakulah setia. Kamu praktek itu ya, itu apa saudara? Itu lapar dan haus akan kebenaran. Ketika kamu percaya sepenuhnya, kamu lapar dan haus kebenaran itu terjadi, kamu lakukan bagian kamu sampai kamu setia, maka kamu akan mengalami kepuasan di ayat 4.
yang dijadikan keinginan di dalam hatimu itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, ini yang paling sering disalahpahami. Kalau kita nggak ngerti konteksnya, wah kalau gitu saya pengen rumah, saya pengen mobil, saya pengen kaya, itu akan diberikan oleh Tuhan. Itulah keinginan hati saya. Nah, saudara, sebenarnya maksudnya adalah begini. Kalau kamu dipuaskan bergembira karena Tuhan, tahu nggak sih? Orang yang tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dengar, orang yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, keinginan hatinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang dimaksud memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu adalah kamu akan terus hidup di dalam miskin di hadapan Allah, berduka cita atas dosa, lemah lembut, dan terus menerus lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang akan diberikan kepadamu. Wow. Saudara, ketika saudara renungkan kebenaran ini, saudara akan mengerti bahwa yang dimaksud Allah akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu bukanlah semata materi, tetapi semua yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu lapar dan haus lagi. Itulah yang disebut berbahagia. Itulah sebabnya saat ini, saudara, kalau saudara praktek ini, saudara, perhatikan saudara, makanya orang yang bersungguh hati di dalam Tuhan, itu kalau ngalamin ini, saudara, dia akan makin lama, makin bersungguh hati. Perhatikan saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan, orang benar akan berjalan makin lama, makin terang. Jadi, saudara, ini kalau yang benar kontrak ya, murid Yesus yang kontrak nih, saudara, itu makin lama justru makin cinta Tuhan. Itu yang benar. Sekarang coba tengok kanan kiri, makin cinta Tuhan apa udah luntur? Tanya, lihat sebelah saudara. Nah, jangan-jangan udah nggak kontrak, saudara. Karena yang benar itu begitu. Kenapa? Karena kasih karunia Allah makin berlimpah-limpah, bukan oleh kekuatannya sendiri, tapi makin bersandar pada Allah, makin mengasihi Allah, makin berserah kepada Allah, makin bergantung kepada Allah. Makanya anugerah Tuhan semakin bertambah dan berlimpah. Wow. Nah, jadi kalau saudara berpikir, aduh, makin lama ikut Tuhan, makin susah, makin pahit, makin tawar, apalagi ketemu teman-teman di komunitas, aduh, yang ini kayak setan, yang itu kayak iblis, yang ini kurang ajar, yang itu kurang aktif, dia sendiri kurang asem. Lihat, saudara, makanya yang keluar negatif. Tapi saudara dengar, yang diajarkan firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam jalur yang Allah sediakan, memikul kuk yang kupasang, karena kuk itu enak dan membantu iman, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian yang diajarkan Yesus. Jadi kalau saudara nggak ngalamin begitu, itu tanda saudara di luar jalur. Coba setiap murid Yesus coba cek diri sendiri, apakah saya masih di dalam jalur atau saya sudah di luar jalur kasih karunia. Pak, kalau sekarang saya dapati hidup saya di luar jalur kasih karunia, gimana? Sebentar kita berdoa, bertobat, masuk kembali ke dalam jalur kasih karunia. Saudara kira saya sempurna?
Ini orangnya saudara yang tahu sudah hidup dengan saya 20 tahun lebih. Saya banyak sekali kelemahan. Semua itu semata-mata karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang memampukan kita untuk kita hidup benar di hadapan Allah dan menyenangkan Dia. Amin. Saudara rindu itu juga terjadi dalam hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari saudara kita izinkan firman Allah yang mengoreksi hati kita. Firman Allah yang menunjukkan kekeliruan, kesalahan dalam hati, dalam pikiran kita. Dan biarkan firman Allah yang menuntun menjadi terang di dalam jalan kita untuk mengevaluasi dan untuk membimbing langkah dalam hidup kita. Berapa banyak saudara saat ini engkau yang berkata, Tuhan saya orangnya, Tuhan saya kehilangan lapar dan haus itu Tuhan. Saya enggak lagi rindu untuk dekat dengan engkau. Saya sudah hilang kehausan itu untuk saya mengasihi istri saya, untuk saya tunduk, mendukung, menyokong suami saya, untuk saya bangun keluarga yang benar dan utuh menurut jalan-jalan Tuhan, untuk saya menginjil, bersaksi, membawa mereka yang belum kenal Tuhan, untuk mereka boleh menerima keselamatan itu. Berapa banyak saudara yang mendapati hatimu demikian? Dengar apa yang Yesus ajarkan saat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan saat ini saudara, maukah saudara temukan apa yang menjadi sumber pengisi kekosongan selama ini? Apakah pekerjaanmu? Apakah karirmu? Apakah usahamu? Apakah uangmu? Apa yang kau kejar selama ini? Apakah kau mengejar pengakuan sosial dari orang-orang di luar sana dengan media sosial? Apakah selama ini engkau kejar hobimu untuk memuaskan kesenangan hatimu semata? Apakah kau pakai aktivitasmu, kegiatanmu, bahkan pelayananmu untuk memenuhi kepentingan egomu sendiri? Bolehkah saat ini saudara, setiap pribadi jujur di hadapan Bapa? Karena Bapa hendak berurusan dengan setiap pribadi lepas pribadi. Bapa berada di hadapan saudara, dan Bapa rindu bersekutu dengan setiap pribadi kita. Bolehkah engkau ungkapkan di hadapan Bapa apa yang menjadi pengisi kekosongan jiwamu selama ini? Tidak perlu keras-keras, tidak perlu didengar oleh sebuah, tetapi Bapa ingin mendengar sebuah hati. Saat ini saudara, berapa banyak saudara yang mau jujur di hadapan Allah? Bolehkah evaluasi hati kita sendiri? Seberapa haus dan lapar hati saya saat ini akan kebenaran, akan firman Tuhan itu terwujud di dalam hidup saya pribadi, di dalam hidup keluarga saya, bersama dengan pasangan hidup saya, bersama dengan anak-anak saya, atau dengan orang tua saya. Seberapa rindu saya kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam lingkungan saya, di dalam komunitas saya, di rumah dengan keluarga besar, atau di sekolah, atau di kampus, atau di tempat kerja, atau tempat usaha saya, atau di lingkungan di mana saya berada. Seberapa rindu kerinduan saya untuk Allah bertahta dengan kerajaan kerajaannya memerintah di dalam kehidupan saya.
yang menjadi kunci kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus. Dan saat engkau mendapati, Tuhan, saya sudah tidak ada lagi kerinduan itu, Tuhan, lapar dan haus itu sudah luntur. Bolehkah saat ini saya ajak setiap kita, engkau yang haus, engkau yang rindu, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau kembali lapar dan haus. Boleh bersama-sama dengan saya taruh tangan di dada. Mari kita berseru kepada Allah. Mari kita miliki sikap hati anak bungsu itu. Tuhan, tidak sepatutnya aku mengalami ini, sedangkan aku harus menderita kelaparan dan kehausan. Biar penderitaan karena lapar dan haus ini yang menggerakkan kita datang kepada Bapa, mencari wajah Bapa, mencari kehendaknya, mencari isi hatinya, dan membuat kita terus-menerus bergantung dan memandang wajah Bapa. Inilah sikap hati yang Yesus ajarkan, untuk kita terus-menerus menjadikan Bapa sebagai sumber satu-satunya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, sehingga kasih karunia Allah itu terus mengalir, berkat, rahmat, anugerah, urapan, dan seluruh kepenuhan Bapa itu yang bekerja di dalam hidup kita, dan kita boleh menikmati kepuasan dari Bapa, kasih-Nya yang menjamah hati kita. Inilah sikap hati yang benar yang diajarkan oleh Yesus, yang menjadikan Allah lebih dari segala. Yes. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, ya benih kebenaran yang sudah dilakukan, kami boleh menerima di dalam hati kami, untuk kami belajar terus-menerus melatih hati kami untuk miskin di hadapan Tuhan, untuk kami berduka cita atas dosa, untuk kami menyerahkan hak menjadi lemah lembut di hadapan, untuk kami lapar dan haus akan kebenaran. Kami berdoa Roh Kudus yang membukakan, menginspirasikan, mencerahkan, seiring kami belajar mempraktikkan, sampai kami boleh mengerti dan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih firman itu. Kami berbahagia